Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassirna wa la tu'assirna. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, hubba amalin yuqarribuna ala hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Akhwat yang berbahagia, ibu-ibu yang insya Allah Allah muliakan, sangat kami hormati. Insya Allah pada siang hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas, melanjutkan perjalanan kita, yang mana perjalanan ini mungkin agak asrar. Asrar itu agak rahasia dalam arti kata yang memang sedikit sekali ulama-ulama mu'arrikhun itu artinya yang menulis tentang sirah nabawiyah, tarikh sirah nabawiyah yang mengungkap masalah-masalah ini. Punten, mungkin kita ingin mengetahui daripada rahasia-rahasia ini dalam arti kata ada beberapa hal yang mencoba untuk melihat apa sih sesungguhnya begitu. Yang pertama, kita sudah tahu usia Rasulullah diangkat Nabi dan Rasul ketika itu usia berapa tahun, Bunda? 40 tahun. 40 tahun. Di usia 40 tahun inilah persiapan Rasulullah untuk dibentuk dia ini akan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Bayangkan persiapannya 40 tahun. Dan nanti usia Rasulullah berapa tahun sampai wafat? 63 tahun. 63 dikurangi 40 jadi berapa? 23. 23 inilah Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Persiapannya berapa tahun? 40 tahun. Di 23 ini dibagi dua, Mekah dan Madinah. Di Mekah berapa lama tinggal? Di Mekah tinggal 13 tahun. Bayangkan di Mekah 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Walaupun ada yang berpendapat di Mekah ini adalah 12 tahun, di Madinah 11 tahun. Tapi alal jumhur, yaitu di Mekah berapa? 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Rasulullah dakwah di Mekah ini itu dakwah untuk kepada siapa? Keluarganya kan? Untuk keluarganya, dalam arti kata untuk keturunannya, untuk pamannya, untuk kabilahnya. Tapi di Madinah beliau dakwah kepada umum. Mana yang berhasil segi dakwah? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Rasulullah di Mekah paling banyak Islamnya 13 tahun. Rasulullah itu orang Mekah 13 tahun. Islam hanya sekitar 130 orang. Ya sedikit. Tapi saat di Madinah 10 tahun miliar-miliar ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Jadi kita lihat dulu ini apa? Secara sumuliyahnya, keumumannya. Bunda, mari kita lihat. Rasulullah SAW di usia 39 mau menjelang 40 atau 22 tahun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ada beberapa hal tamhid. Tamhid itu apa ya? Persiapan. Misalnya begini. Kita ini lihatlah seorang pemain sepak bola misalnya. Latihan bawa bola, latihan masukkan gol segala macam. Itu persiapan. Seolah-olah usia dari 0 sampai 38. 3 ataupun sampai 37, 38, 39, 40 atau 39, 40, orang ini sudah siap di lapangan sepak bola, sudah menggunakan seragam, sepatu bola, dia baru mengatakan saya ini sedang tamhid untuk sepak bola. Artinya untuk apa ini? Sudah siap terjun ke mana? Ke lapangan. Kalau tadi kemarin kan hanya latihan sana sini, nggak pakai seragam. Tapi sekarang ini sudah menggunakan seragam, sudah menggunakan celana sepak bola, sepatu sepak bola, sudah siap kostum sepak bola, baru itu katakan tamhid. Nah Rasulullah ini usia 39-40 tamhid menjadi Nabi Rasul. Apa tamhid diantaranya? Satu, subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sering ketika berjalan banyak ada yang mengatakan assalamualaikum tanpa kenal siapa itu. Lagi tiba-tiba lagi jalan mengatakan assalamualaikum ya Muhammad, dia tidak ada orang. Lagi jalan tiba-tiba assalamualaikum ya Muhammad, siapa? Tidak ada orang. Sering itu terjadi, terutama 2 tahun sebelum Rasulullah ini menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga ketika Rasulullah berjalan sendiri, tiba-tiba ada suara assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Muhammad. Banyak suara itu setiap berjalan.
ditanya kepada Jibril, nanti setelah dia menjadi Nabi dan Rasul, dikatakan Jibril, ketika aku usia sekitar 39-40 mau mendapatkan wahyu pertama, banyak yang mengatakan salam tanpa ketahuan siapa orangnya. Baru Jibril mengatakan, Dakal asjar wal ahjar. Mereka yang mengatakan salam kepadamu itu adalah batu-batu dan pepohonan. Subhanallah. Ini mengatakan salam. Satu tandanya. Yang kedua, tanda Rasulullah ini mau menjelang apa? Menjelang menjadi nabi. Bahkan ini sudah usianya mau mendekati 40. Subhanallah, dia atau sering bermimpi kafalatis subuh. Mimpi kafalatis subuh itu begini. Misalnya, dia bermimpi, besoknya langsung kejadian. Bermimpi, besoknya terjadi. Bermimpi, besoknya terjadi. Sehingga ketika dia bermimpi, ngumpul dengan Khadijah, dengan anaknya. Siapa anaknya Rasulullah yang perempuan itu? Ayah, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah. Ketika berkumpul dengan mengatakan, wahai Ruqayyah, Zainab, saya melihat tadi malam kamu ini, sekarang ini mau berangkat ke Anu, karena ini gitu kan. Dan di jalan kamu itu nanti akan ketemu dengan pamanmu si Anu. Tahu-taunya memang iya. Tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba ada yang mengajak ke Anu. Berangkat di perjalanan ketemu sama itu. Jadi semua yang diceritakan dalam mimpi Rasulullah benar-benar apa? Terjadi. Itu makanya. Makanya ya Rasulullah mengatakan ar-ru'ya juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpinya orang soleh ini salah satu, orang Islam ini salah satu dari tanda-tanda kenabian. Berbohong dosa nggak Bunda? Dosa. Tapi bohong yang paling dosa apa? Bohong tentang mimpi. Kenapa? Karena yang namanya bohong tentang mimpi ini adalah Allah yang ngatur. Jadi mimpi ini sampai sekarang para ulama tidak ada yang mengatakan mimpi ini adalah ada malaikat yang khusus mengatur mimpi. Kata para ulama, bukan. Tapi jumhur ulama mengatakan mimpi ini adalah hanya kaitan kita dengan Allah saja. Allah yang mengatur semuanya. Maka ketika Rasulullah mengatakan min atrofira ayyakulu ra'ahu walam yarahu. Paling bohong besar, dosa besar apabila mengatakan aku tadi malam bermimpi begini padahal dia tidak bermimpi. Tidak melihat seperti itu. Kenapa? Karena dia telah mengada-ngadakan apa? Salah satu daripada tanda-tanda kenabian. Jadi Rasulullah ini kafalat subuh, mimpi begini, besok jadi. Mimpi begini, besok jadi. Inilah keadaannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda keberapa ini tadi? Kedua. Jadi setiap dia mimpi terjadi. Setiap dia mimpi terjadi. Sekarang tanda yang keberapa? Yang ketiga. Rasulullah ini subhanallah dan ini yang paling berat. Atau dalam arti kata yang paling indah. Tanda ini sebelum atau tamhid. Tamhid ini perapaan dia menjadi seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bunda? Hubbiba ilaihil khala. Artinya dia senang menyendiri untuk tafakkur. Dia senang menyendiri untuk tafakkur. Jadi senang menyendiri untuk apa? Bukan hanya sekedar tafakkur duduk-duduk saja, tapi memikirkan penciptaan Allah, memikirkan bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan langit, menciptakan itu, menciptakan ini. Dan disinilah setiap harinya, dari usia 39 tahun, Rasulullah itu hampir tiap minggu tafakkur. 2 hari tidak ada di rumah, menyendiri. Inilah hubbiba ilaihil tafakkur. Jadi Allah tanamkan di hatinya itu rasa cinta. Kemana? Ke tafakkur. Makanya ibadah orang Islam sesungguhnya, ibadah para nabi seluruhnya, pertama kali ini adalah tafakkur. Tafakkur, mentafakuri, tafakkur, berpikir apa yang diciptakan. Engkau aja kalau para sahabat, termasuk Sufyan Tsauri mengatakan, tafakkur sa'ah khairum min ibadati sana. Tafakkur 1 jam, tafakkur 1 jam memikirkan gitu kan keadaan Allah, ciptaan Allah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Subhanallah. Kenapa demikian? Tapi jangan buat apa sholat, lebih baik kita di atas saja tafakkur aja lah. Itu keliru, bukan seperti itu. Tafakkur ini dalam arti kata intinya kita ini dari siapa, dari mana kita datangnya. Ujung-ujungnya datang ke dunia apa yang harus kita kerjakan. Setelah itu akan kemana kita pulang. Membawa apa kita pulang. Itulah kira-kira tafakkur ini. Dan Rasulullah sering tafakkur. Dan subhanallah, di mana Rasulullah sering tafakkurnya? Sebulan sekali Rasulullah, atau sebulan 2 kali, atau seminggu sekali pergi ke Gua Hira. Ya tafakkur.
Gua Hira ini subhanallah tafakurnya di mana? Jadi Gua Hira kalau jalan, kalau 1,5 jam perjalanan naik ke atas. Duduk di sana dan Gua Hira ini kalau masuk ya sempit sekali, tapi di situ semacam ada lubang besar dan bisa memandang langsung ke mana? Yang disebut Masjid Haram, dan langsung bisa menatap langit dan bisa langsung menatap semua tanah. Dalam arti kata Jabal Nur ini tinggi, paling tinggi gunung yang ada di kota Mekah itu Jabal Nur. Jadi berdiri di atas. Setelah itu dia memandang begitu luasnya apa bumi. Setelah itu dia memandang begitu tingginya langit. Disitulah Rasulullah tafakur. Aduh, luar biasa. Jadi senang menyendiri tafakur melihat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu. Jadi subhanallah kalau Rasulullah Pak sampai terakhir daripada Rasulullah SAW 1 bulan tidak pulang-pulang. Di mana tinggalnya? Di Gua Hira. Yang mengantar makanan siapa? Khadijah. Bayangkan Rasulullah ini menikah dengan Khadijah usia ataupun Khadijah menikah dengan Rasulullah 40 tahun usianya. Berarti kalau saat itu Rasulullah usianya 40 tahun, Khadijah sudah berapa tahun usianya? 55 tahun. Subhanallah, bagaimana seorang perempuan usia 55 tahun harus naik ke atas. Ibu coba sekarang ini, sanggup nggak naik ke Jabal Nur seperti itu? Bukan diharuskan, hanya lihat perjuangannya, capeknya, dan bukan hanya sekedar naik. Dari Mekah ke Jabal Nur itu sekitar 7 atau 8 kilo. Jalan dulu 8 kilo atau 7 kilo, setelah itu naik ke atas. Sekarang naik mobil, naik ke atasnya bagaimana? Sanggup nggak? Repot. Dan gimana? Naik alhamdulillah ke sana. Dan Jabal Nur ini tidak seperti Jabal Sur. Jabal Sur kan begini. Iya kan? Tapi kalau Jabal Nur ini begini. Jabal Nur ini naik. Iya. Jabal Nur ini seperti naik ke atas begitu. Dan subhanallah, waktu itu kita alhamdulillah mungkin waktu pertama kali saya di sana penasaran kenapa gitu. Cuma sayang, sangat 1000 sayang. Waktu saya sana itu belum tahu tentang sirah nabawiyah. Jadi kurang apa ya? Kurang greget gitu ya. Jadi hanya sekedar potret-potret. Jujur, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya ke sana hanya sekedar apa? Ambil foto, ambil ini, ambil ini. Jadi tidak ada tafakurnya. Padahal berangkat itu kita sebelum subuh jam 2:30 naik. Naik ke atas. Kalau saya 96 naik ke atas gitu kan. Sampai di sana nggak ada greget sedih, nggak ada itu, nggak ada ini. Ya, cuma motret jepret gitu. Tapi udah nyampe ke atas, saya udah nyampe ke atas gitu ya. Untung nggak bawa bendera saya juga. Pokoknya nyampe ke atas, setelah itu nggak ada asar sama sekali. Makanya saya lupa nggak bawa spidol waktu itu. Makanya, subhanallah, inilah keadaannya. Jadi ketika Rasulullah naik ke atas sana, dia duduk menyendiri, datang Khadijah. Dengan mengatakan Khadijah ini sudah dikatakan mungkin saya akan agak lama. Kirimlah Khadijah ini setiap 2 hari atau 3 hari sekali ke sana. Bayangkan setiap 3 hari ke sana naik menemani Rasulullah, turun lagi, pulang lagi. Terus seperti itu bayangkan. Maka Gua Hira ini bentuknya kecil, ya, kecil, iya. Dan kebetulan, ini mungkin bisa dilihat. Ini ada DVD sini ya. Ini disiapkan. Ini adalah salah seorang Amr Khalid. Mungkin Bunda ingin tahu siapa Amr Khalid ini. Beliau lah yang membimbing para selebriti. Jadi ini yang pembimbing selebriti Timur Tengah tuh ini ya. Nanti kita lihat dia punya sirah nabawiyah. Dan dia punya sirah nabawiyahnya itu semuanya 10 CD. Dari setiap CD itu 3 judul. Nah, di judul yang ini ada judul Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Nah, sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inilah maksudnya. Lailatul qadar itu tempatnya di tempat inilah yang tempat saya berdiri. Begitu dengan mengatakan seperti itu. Maka lihatlah Al-Qur'an ini turunnya di tempat pertama kali di tempat seperti ini.
Tapi dalam arti kata bukan berarti Quran ini harus turun di istana ataupun di tempat yang mulia, tidak. Dalam arti kata untuk menyebarkan satu syariat Islam ini tidak di tempat yang bagus, tidak di tempat yang harus mewah, tapi lihatlah pertama kali hukum atau kalimat Iqra pun di sini. Lepasnya di sinilah Allah pun mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an tempat yang mutawadhi seperti ini. Dia dengan mengatakan mana yang tertulis dalam Al-Qur'an. Gitu kan? Kecuali kalau dikatakan Ratu Bilqis, tapi itu sudah lama. Inilah yang paling agung. Dalam arti kata kalau dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar di sini letaknya. Tapi bukan berarti ini tempat untuk diagungkan. Gitu. Hanya ini lihat ketawaduan tempat ini. Dan Rasulullah sampai ke sini ini begitu capeknya naik ke atas dan dia bukan tidak mencari tempat ini. Beliau mencari tempat yang paling baik untuk bertadabbur. Akhirnya mendapatkanlah ghar atau gua yang sangat sempit ini. Begitu beliau mengatakan. Inilah tempat yang mana seseorang kekasih Allah, tempat menyendirinya, bertadaburnya di sini, bertafakurnya di sini, yang mana dari sinilah mula-mulanya Al-Quran turun, dan dari mana Al-Quran ini semua adalah kekasih kita, atau dalam arti kata, semua manusia di muka bumi ini, orang muslim mengagungkan Al-Quran, tanpa mengetahui di mana pusat turunnya, ternyata di tempat yang penuh dengan tawadu itu apa ya? Tidak sombong tapi merendah gitu. Tempat yang seperti ini. Jadi tidak harus Islam ini dibawa oleh seseorang pemimpin, tidak harus Islam ini dibawa oleh seseorang yang kaya raya, tapi Islam ini dibawa oleh orang yang sangat mutawadhi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan juga disinilah tempat pertemuannya dua kekasih Allah, yaitu Muhammad dan Jibril alaihissalam. Dan disinilah tempat perjuangan pertama kali diangkatnya seorang Rasul ini atau Muhammad ini sebagai Nabi, diangkat sebagai Nabi. Ya, sebagai Nabi itu disinilah tempatnya, letaknya. Beliau mengatakan seperti itu, dan di sini pula lah tempat mengeluarkan rindunya Jibril alaihissalam kepada siapa? Kepada Muhammad sehingga memeluknya. Nanti disampaikan dia bahwa tempat inilah istilahnya tempat yang sangat bersejarah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia mengatakan bahwa Jibril pun sudah 600 tahun Jibril tidak pernah turun ke bumi. Dan dari mulai Isa kan, dan disinilah Jibril turun lagi, dan turun selama 23 tahun ke depan. Ya, karena Rasulullah 23 tahun memegang risalah, dan Jibril ini bolak-balik bumi langit selama 23 tahun, namun pertamanya di sini. Maka beliau memeluknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Iqra, Rasul mengatakan ama bi qari, dipeluk. Dipeluk itu bukan untuk apa Pak, tapi apa intinya? Sangat rindu, aku ini rindu kepadamu. Dilepas lagi, Iqra, dipeluk lagi. Seperti itu. Ini kerinduan Jibril terhadap siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah letaknya cahaya Islam dari ke seluruh dunia yang nanti menyebar, dan disinilah pertama kalinya ataupun pertemuan dua kekasih Allah. Jibril sangat mencintai Rasulullah, namun pada waktu Rasulullah tidak tahu siapa itu aku, apa itu aku gitu. Jadi nggak tahu. Namun setelah itu Rasulullah pun mengetahui siapa Jibril, dan Rasulullah mencintai Jibril, Jibril mencintai Rasulullah, maka Islam ini dibangun dengan dasar cinta, begitu. Jadi ini salah satu bagaimana juhudnya. Juhud itu apa ya? Perjuangannya para ulama untuk mengembalikan umat kepada sirah nabawiyah. Bagaimana caranya agar kembali ke sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah. Belum lagi Bunda mungkin ingin mengetahui daripada Aida Al-Qarni bagaimana, daripada Tariq Suedan bagaimana. Namun yang berani berjuang benar-benar sampai berani sana sini, kalau ke perang Badar dia langsung ada di Badarnya, Uhud dia langsung ke Uhudnya, seperti itu langsung beliau buktikan. Dan subhanallah ya salah satu yang istilahnya namanya banyak di depan para sekarang ulama-ulama juga beliau begitu ya. Ini asalnya dari Mesir. Bunda, selanjutnya kita akan bahas. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Surah apa namanya? Al-Alaq. Iqra. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus Iqra? Ini rahasia juga, namun rahasianya ini sangat indah sekali. Dengan mengatakan kenapa harus Iqra? Karena Iqra itu artinya apa? Bacalah. Begitu ya, bacalah. Berarti mukjizat yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu bacalah. Kenapa harus bacalah? Karena satu hal yang ingin disampaikan, sesungguhnya mukjizat pada zaman nabi-nabi sebelumnya itu kan banyak dihancurkan. Nabi Nuh hancurkan, gitu ya. Apalagi Musa hancurkan. Nabi Lut hancurkan umatnya. Yunus hancurkan umatnya. Kepada umat Muhammad begitu apa tidak?
Tidak. Maka dikatakan Iqra dengan mengatakan Iqra saja seperti ini seolah-olah ingin dikatakan bahwa mukjizat seorang nabi yaitu penuh dengan kehancuran ini sudah tidak ada. Namun sekarang ini mukjizat kamu ini adalah Iqra dalam arti kata untuk belajar, mencari ilmu dalam arti kata seperti itu. Jadi kenapa harus ada peperangan? Di zaman-zaman Nabi ada perang yang lainnya. Kaum Nabi Lut misalnya dengan hak yang batil perang, ada? Tidak ada, tapi hancurkan gitu ya. Kaum Nabi ini, Nabi Yunus, ada pro kontra perang, tidak pernah terjadi. Tapi di zaman Nabi Muhammad harus ada perang. Kenapa demikian? Karena perang ini tidak mungkin terjadi kalau seandainya tidak ada permusuhan. Dan permusuhan ini tidak akan terjadi kalau tidak perbedaan pendapat. Nah, pendapat inilah yang harus adu argumen lah, yang paling kuat. Maka Iqra, karena zamanmu ini Muhammad orang sudah mengenal ilmu, sudah pintar. Maka kau pun harus pintar, harus pandai untuk mengalahkan argumen-argumennya mereka. Begitulah kira-kira. Maka sudah tidak ada lagi dari Rasulullah, ya Allah hancurkan saja Romawi. Tidak. Ya Allah hancurkan saja Persia. Tidak. Ya Allah hancurkan saja seperti hanya doa-doa para nabi. Ya, tidak dalam Al-Quran. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah hancurkan saja orang kafir ini. Jangan sampai ada tersisa satupun di muka bumi yang kafir. Itu doa-doa para nabi yang dulu. Tapi Rasulullah tidak kan. Mau sejahat apa, mau kafir aja Rasulullah dakwahi dengan sabar. Rasulullah. Makanya programnya itu adalah program Iqra. Itu salah satu rahasianya. Maka sudah tidak lagi kehancuran umat. Umat Muhammad dihancurkan, dihabiskan, tidak ada. Sebandel-bandelnya memusuhi Rasulullah. Dulu ini bandel. Nabinya tinggal berdoa, ya Allah hancurkan kaum itu, hancur. Ya Allah hancurkan kaum Ud, kaum Ad, Samud, hancur. Ya Allah hancurkan Nabi Yunus, hancurkan kaum Nabi Yunus. Nabi Yunusnya berdoa, hancur. Begitu kan? Tapi Rasulullah begitu? Tidak. Karena Rasulullah ini sudah lain daripada mukjizatnya, yakni ya Al-Quran. Iqra tersebut, subhanallah. Mungkin Bunda ingin mengatakan, memang pada waktu itu tidak ada orang yang muslim? Begitu ya. Ada nggak pada waktu itu orang yang Islam, yang muslim? Dalam arti kata, orang yang taat. Ada. Siapa? Di antaranya ada seorang namanya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ini adalah salah seorang yang seperti tafakur. Bukan seorang nabi dia. Tafakur. Dan Rasulullah kenal sama Zaid bin Amr bin Nufail ini, tapi Rasulullah tidak akrab, hanya tahu saja bahwa dia ini juga sering tafakur. Akhirnya dia mencari kebenaran, apa sih agama yang paling benar? Akhirnya dia datang ke ulamanya Yahudi dengan mengatakan, wahai engkau ulama Yahudi, apa sih agama Yahudi ini? Bukankah agama Yahudi ini yang mengikuti Musa? Iya. Bukankah Musa Nabi Allah? Iya. Kalau begitu ajarkan saya tentang apa? Tentang agama Yahudi. Agar saya bisa lebih dekat kepada Allah. Kata Yahudi mengatakan, aku akan ajarkan tentang Yahudi. Tapi Allah sesungguhnya sangat marah terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi ini qatlul anbiya. Banyak sekali membenci dan membunuh para nabi. Kamu mau belajar ke agama Yahudi? Lalu kata siapa yang bernama Zaid ibnu Amr ini, aku ini justru ingin masuk sesuatu agama yang tidak membuat Allah marah. Kalau aku masuk agama Yahudi, buat Allah marah, ya buat apa saya agama Yahudi? Kalau begitu, kata Zaid ini, tunjukkan kepada saya agama mana yang benar. Kata ulama Yahudi ini, ada satu agama yang benar, namanya Dinun Hanif. Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Iya, Dinun Hanif. Tapi kami, kata orang Yahudi, saya tidak tahu lagi Dinun Hanif itu di mana adanya. Tapi paling tidak, coba kamu tanyakan ke ulama Nasrani. Datang ke ulama Nasrani. Dengan mengatakan, Anda ulama Nasrani? Iya. Apa sih agama Nasrani? Agama Nasrani, agama yang dibawa oleh Isa. Setelah itu, bagaimana agama ini? Tanya, apakah kamu mau agama Nasrani? Aku ingin agama Nasrani. Lalu kata ulama Nasrani dengan mengatakan, kalau kamu masuk agama Nasrani, maaf. Silahkan pikir-pikir. Karena apa? Karena orang Nasrani ini juga banyak yang menyesatkan ajaran-ajaran daripada Isa. Dan Allah mengatakan Nasrani ini adalah orang-orang sesat. Lalu setelah itu dengan mengatakan, waduh justru saya mau masuk agama Nasrani biar tidak sesat. Lalu dia mengatakan, agama apa sih yang harus saya ikuti? Kata orang Nasrani, ada satu agama namanya agama Hanif. Dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi kami tidak tahu. Apa Dinun Hanif? Tanya sama Zaid ini.
Lalu ulama Nasrani mengatakan, Dinun Hanif ini adalah agama yang apa bunda? Dinun Hanif ini adalah agama yang hanya mengesahkan Allah dalam beribadah. Bagaimana cara ibadahnya? Kata ulama Nasrani, saya juga nggak tahu bagaimana ibadahnya. Lalu Zaid bin Amr Nufail ini jalan, dia bingung di tengah jalan, lalu dia saking bingungnya, dia langsung angkat tangan dengan mengatakan, Allahumma ushidukum bi anni ala millati Ibrahim. Ya Allah, pokoknya saya nggak mau tahu lah. Karena saya ini bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya berada dalam millah Ibrahim. Saksikan olehmu ya Allah, aku ini beragama Ibrahim. Setelah itu dia sujud. Jadi sholatnya begitu saja. Sujud. Dan 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi apa? Nabi. Dia sudah meninggal. Tapi Rasulullah melihat dalam mimpinya bahwa Zaid ibnu Amr ini, ibnu Naufal ini, yajurru saubahu ilal jannah. Digusur bajunya itu ke surga. Bukan ke neraka digusurnya. Jadi ditarik oleh surga bajunya ini. Lain dengan Amrun bin Luhai. Masih kenal? Amrun bin Luhai ini yang pertama kali menyebarkan agama penyembahan berhala ke kota Makkah. Rasulullah mengatakan, Ra'aitu Amrun bin Luhai yajurru am'a'ahu ilan nar. Ususnya ditarik ke neraka. Kalau Amrun bin Luhai, tapi kalau siapa bukan Amrun bin Luhai, tapi kalau Zaid ini ditarik bajunya ke surga. Maka Rasulullah mengatakan, likulli ummatin yub'atu ma'asyahidihi. Bangkit manusia bersama para nabinya. Iya ya. Adam bersama kaum Adam. Nuh bersama kaum Nuh dibangkitkan. Iya. Nabi Ayub dibangkitkan bersama siapa? Kaumnya. Isa dibangkitkan bersama kaumnya. Muhammad SAW dibangkitkan bersama kaumnya. Kita semua umat Muhammad bersama umatnya. Tapi Zaid ibnu Amr ibnu Nufail dibangkitkan sendiri. Subhanallah. Bagaimana penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dibangkitkan. Umat Adam bangun, semua bangkit. Umat ini bangkit, umat ini bangkit, umat ini bangkit. Pas Allah katakan, "Hai umat Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, bangun." Satu orang. Jadi satu orang seperti umat yang banyak. Subhanallah penghargaannya. Iya, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Kenapa? Karena dia mencari kebenaran. Satu ini yang dikatakan Zaid ibnu Amr ibnu, termasuk Waraqah ibnu Nufail. Siapa Waraqah ibnu Nufail? Subhanallah, Waraqah ibnu Nufail ini siapanya Khadijah? Pamannya Khadijah. Kita lihat Rasulullah ini, kita simpan dulu yang Islam gitu kan, sudah wafat. Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, dia turun berlari ke bawah. Bayangkan dalam keadaan duduk seperti ini sendiri, tiba-tiba ada makhluk tapi berbentuk manusia, berpakaian putih. Dia hanya membawa ina. Ina itu apa ya? Semacam mungkin tempat air dari sutra. Kalau dulu ini tempat air itu dari kulit. Pernah lihat nggak tempat air dari kulit? Nah kalau ini tempat air dari sutra. Sutra ya, dibawa min harir, dibawa oleh Jibril. Lalu setelah itu Jibril pun membawa, kalau yang saya dapatkan dari Tariq Suwaidan, dan sambil membawa satu semacam mushaf dan mengatakan Iqra. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak dapat membaca. Ataupun apa yang harus aku baca? Dipeluk, dilepas. Dipeluk, dilepas. Akhirnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung dibacakan saja. Enggak mengatakan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan begitu. Kan ada yang memahami seperti itu ya. Apa pantul memantul. Ketika Jibril mengatakan Iqra, Rasulullah mengatakan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tidak. Tapi Jibril mengatakan, Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selesai, pergi Jibril. Bayangkan Rasulullah ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Kalau tidak cerdas, bagaimana akan hafal ayat tadi? Dapat wahyu, Jibril pulang, apa tadi wahyunya ya? Bingung, bagaimana? Rasulullah itu sangat cerdas. Iya, sekali dapat langsung hafal. Sekali dapat langsung hafal. Subhanallah.
Jadi ketika mengatakan Iqra, Rasulullah langsung hafal, langsung paham. Setelah Rasulullah mengerti, langsung dia turun ke bawah, tapi paham dia, hafal, tapi dia takut. Lari ke bawah, lari ke bawah. Dan subhanallah, larinya itu seperti lari rasa ketakutan. Lari ketakutan. Belum lagi ketika lari, gunung batu mengucapkan apa bunda? Salam, tanpa takut. Tanpa takut. Lari tiba-tiba ada batu yang seperti bersujud. Pohon seperti bersujud. Gunung seperti bersujud. Waduh, sudah bingung ini kalimatnya. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Sambil lari. Subhanallah. Dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Untung perbuaya. Kemarin lagi sholat Jumat, hatinya kesemangatan kali. Lihatlah di sana ada kebakiran katanya. Kebakaran maksudnya. Dan itu kebakiran terucap 3 kali. Kebakiran di sana, kebakiran di sini, semua tempat-tempat kebakiran. Apa maksudnya? Saya nggak ngebahasa Indonesia, kebakiran apa? Ternyata pas udah gitu, ujung-ujung makanya untuk mengantisipasi biar tidak kebakaran. Oh, ini bener, berarti kebakiran itu kebakaran tadi. Wah, di Jumat nggak ada yang ngomong gitu kan? Coba saya juga nih. Iya, kebakiran ya kebakaran. Nah itu apa tadi saya katakan? Buaya. Iya. Jadi subhanallah, di luar biasanya mengatakan assalamualaikum, namun yang paling menggetarkan sampai Rasulullah harus terdiam dari larinya, ada yang memanggil dengan suaranya yang agak keras. Muhammad, begitu. Kaget Rasulullah melihat tidak ada. Pas di atas ternyata ra'ahu Jibril dengan sayapnya situmi'at jinah. Berapa situmi'at ini? 600 sayap. 600 sayap. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi ma ra'aiti kulla fatratin illa mala'ahu bi Jibril. Jadi langit itu penuh dengan Jibril. Jadi tertutup dengan badannya. Jadi melihat ke sana tertutup, melihat ke sini, pokoknya langit itu tidak terlihat tertutup dengan Jibril. Dumirratin, atau dikatakan allamahu syadidul quwa. Jadi Rasulullah ini gurunya siapa? Jibril. Subhanallah, gurunya Jibril. Allahu Akbar. Langsung mengajarkan Rasulullah ini adalah Jibril. Maka dia, ya Muhammad, kaget Rasulullah melihat lain ini. Suaranya bukan seperti yang assalamualaikum batu atau siapa. Melihat ke atas, tambah takut. Seperti jantungnya berhenti. Rasulullah mengatakan seperti itu, kaget. Karena saya makhluk dalam bentuk aslinya Jibril memperlihatkan 2 kali. Dan tidak pernah kepada para nabi pun memperlihatkan seperti itu. Jibril ingin memperlihatkan kepadanya, aku ini Jibril. Maka Jibril mengatakan, Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Subhanallah. Kamu ini adalah utusan Allah dan aku ini Jibril. Rasulullah nggak tahu siapa itu Jibril. Nggak kenal siapa. Oh, ini makhluk besar sekali. Setelah itu hilang. Maka setelah Rasulullah Islam ini, bukan sudah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah bertanya Jibril kepada malaikat Jibril dengan mengatakan, kalau Allah mengatakan syadidul quwa, Allahu syadidul quwa, yang kekuatan, yang maha kuat. Karena Jibril itu ketuanya siapa? Malaikat. Jibril itu rajanya malaikat. Semua di bawah Jibril. Apa sih kekuatanmu? Kalau Jibril mengatakan kan ada sayapnya situmiat 600 sayap. Sayap yang paling kecil ujungnya. Kalau untuk menghancurkan bumi, planet, segala-galanya yang ada ini peredaran, nggak usah apa-apa. Cukup dengan ujung daripada sayap paling kecilnya itu. Hancur semuanya. Subhanallah. Ya Jibril alaihissalam kekuatannya dengan memperlihatkan bagaimana? Besarnya tertutup semuanya. Jadi bentuk Jibril ini menutupi semua yang terlihat di langit. Sudah nggak ada, istilahnya nggak ada tempat yang terlihat. Kalau dalam bahasa gaulnya tidak ada lolong kerang, celah-celah. Nah, langit ini, langit bumi tertutup semuanya. Wallahu a'lam. Hanya Rasulullah mengatakan lahu sibtu mi'at juna. Dia memiliki 600 sayap. Terus ininya ini
Daripada ini ke pundaknya menghabiskan waktu khamsina alfasana. 50 iya, perjalanan dari sini 50 tahun. Khamsina alfasana. 50 ribu tahun. Dari kuping ke pundak 50.000 khamsina alfasana. 50.000 tahun perjalanannya. Iya, jarak dari ini ke sini 50.000 tahun. Dari kuping ke sini 50.000 tahun. Khamsuna alfasana. Nah, iya, makanya Rasulullah hanya melihat ini tertutup semuanya. Jadi sekarang ini pas dikatakan bahwa apa namanya? Selesai mengatakan ana anta Muhammad wa ana Jibril, selesai, Rasulullah masih ketakutan. Namun yang jelas, Bunda, di sini ada satu hal yang harus dipahami dengan keimanan, bahwa di bawah ini kan ada Ka'bah. Di atasnya ada Baitul Ma'mur. Iya kan? Lihat saja bentuk malaikat seperti itu, Jibril seperti itu. Malaikat yang lainnya ada yang memiliki 100 sayap, ada yang memiliki 50 sayap, ada yang memiliki mungkin 400, 300 sayap, banyak. Macam-macam. Tapi Jibril situmi'at cina. Dan tidak ada yang lebih daripada Jibril. Namun bentuknya sudah seperti itu Jibril ini. Mungkin yang lainnya, mungkin setengahnya. Atau mungkin berapa. Dan setiap harinya malaikat ini, setiap hari, iya, masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap pagi itu 500 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Setiap hari dan tanpa keluar lagi. Bayangkan dari mulai diciptakan ini sudah berapa malaikat yang masuk tanpa keluar lagi. Baitul Ma'mur ini tempat tawafnya para malaikat. Dan di situ adalah ada seseorang nabi yang bersandar di Baitul Ma'mur. Siapa nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Sampai sekarang wallahu alam itu bisa dilihat di kisah Isra Mi'raj. Di dalam kisah Isra Mi'raj di atas, paling atas setelah langit ke-7 itu adalah Baitul Ma'mur. Langit ke-7 itu adalah Baitul Ma'mur. Tepatnya di bawah Ka'bah. Atas Baitul Ma'mur. Setiap hari pagi menjelang subuh itu 500 malaikat masuk. 500 malaikat masuk tanpa keluar lagi dari mulai diciptakan itu. Wah, sudah berapa malaikat itu. Luar biasa banyak sekali. Jadi terima dengan keimanan, oh beginilah. Jibril pun begitu. Dia sampai ke rumah Rasulullah, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah sampaikan ini kalau nggak salah, nyampe ke rumah, tiba-tiba Khadijah ada di situ. Lalu padahal Khadijah sudah siap-siap besoknya mau apa Bunda? Mau ngantar makanan ke sana. Tiba-tiba Rasulullah datang dalam keadaan irtijab, bergetar, lalu mengatakan dasiruni. Minta diselimuti wa subbu alayyal ma'ul barda. Berikan kepada saya air yang dingin. Setelah itu Rasulullah tidak bisa ditanya, tidak bisa ditegur apa-apa, maka dengan mengatakan Rasulullah ini wajar manusia, inni khasyitu ala nafsi. Aku ini takut kalau tadi ini aku kena jin. Kalau aku ini kena sihir, kalau aku ini kena itu, kena ini, kena itu, segala macam lah. Maka disinilah laki-laki sekuat apapun, Rasulullah kuat kan? Sangat kuat. Tapi dalam keadaan seperti itu perlu ada yang apa? Mengangkat lagi. Dalam arti kata menghidupkan semangatnya lagi. Ya Rasulullah perlu. Rasulullah ini beberapa kali mauqif harus didampingi oleh istrinya. Termasuk saat ini. Saat dalam ini khasyitu ala nafsi. Kalau kalimat ini khasyitu ala nafsi itu sedikit putus asa gitu ya. Udah, aduh saya takut nih apa-apa terjadi kepada diri saya. Begitulah kira-kira. Baru Siti Khadijah dengan mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Itu kalimat ini agung sekali. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu atau tidak akan mencelakai kamu ataupun tidak mungkin ada orang yang mencelakai kamu dan pasti Allah akan melindungimu. Subhanallah. Jadi kalau ada suami, aduh, saya ini repot nih di kantor begini untuk menguatkan semangat, tidak mungkin, Pak. Wah, kata Bapak tadi rugi berapa? Rugi 100.000. Tidak mungkin, paling 200.000 ruginya. Tambah jangan tambah gede. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Bapak ini sudah kerja semaksimal mungkin. Sudah begini, sudah diatur segini. Kasih semangat. Ya, aduh, rugi makanya, hati-hati, belajar. Itu malah gimana sih? Itu malah apa? Malah menghancurkan itu. Rasulullah tidak seperti Khadijah. Khadijah kan walaupun keliru si suaminya. Makanya alaman, jangan sok tahu. Bagus coba lihat. Ketika dengan mengatakan bagaimana Khadijah dengan wallahi la yuhzikallahu abadan.
Demi Allah, kalimatnya keras. Allah pasti akan menolongmu dan tidak mungkin ada orang yang mencelakaimu. Lalu apa intinya? Sebutkan kebaikannya. Itu Khadijah bilang, innaka la tasilur rahimi. Kamu ini selalu menyambung tali kasih. Bagaimana Allah akan mencelakaimu? Wa tuksibul ma'dum. Kamu ini selalu menolong orang-orang yang fakir. Bagaimana Allah akan membiarkan kamu dalam keadaan seperti ini? Subhanallah. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu ini selalu menolong untuk menegakkan kebenaran. Mana mungkin kamu ini seperti ini? Wa tuqri'ud dhaif. Kamu ini selalu membahagiakan para tamu-tamu. Mana mungkin Allah akan menghilangkan jasa-jasa baikmu ini? Ini bukan satu penghinaan, dalam arti kata bukan hal yang berbahaya untukmu. Walaupun ada yang berbahaya, namun Allah akan menolongmu. Subhanallah. Lihat seorang ibu-ibu nanti ini. Kalau suami ada keluhan, sampaikan, tidak mungkin, Mbak. Bapak ini sudah begini. Sebutkan kebaikannya. Sudah begini. Lihat, sudah begini. Jangan mengatakan, makanya rugi. Bapak sih bangunnya telat. Berangkat ini. Malah di apa? Kesalahan-kesalahannya di apa? Dikupas begitu. Nggak usah. Tapi harus angkat semangatnya. Akhirnya gitu ujung. Ya udah kalau gitu kamu aja ke kantor. Apa dulu? Kacau. Jadi subhanallah, lihat bagaimana Khadijah. Saat itu langsung Rasulullah kembali lagi. Hebat lagi. Setelah itu tidak lama kedamaan, masih bingung. Dalam keadaan tertidur masih berpikir, datang lagi Jibril. Apa dengan ya ayyuhal muddatsir? Dalam keadaan seperti itu punten. Sebelum turun seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bimbang, baru kita akan sebutkan seorang pamannya Khadijah, siapa namanya tadi? Waraqah ibnu Naufal. Bagaimana pertemuannya? Bunda, Waraqah ibnu Naufal ini umurnya sekitar 100 tahun lebih. Umurnya 100. Bagaimana? Ya, Nasrani. Dia seorang Nasrani dan Waraqah ibnu Naufal. Kenapa namanya harus Waraqah? Waraqah itu ini, lembaran-lembaran. Itu Waraqah. Karena Waraqah ini namanya disebut Waraqah karena beliau ini senang sekali mengumpulkan lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran apa yang dia kumpulkan? Lembaran Injil, lembaran Taurat. Itu kan kita baru tahu, itu rahasianya. Waraqah ini adalah artinya kertas. Kita tahu sekarang bahasa Arab kan, kalau mau ada waraqah nggak? Wah, hebat tuh. Udah bisa pakai bahasa Arab sekarang. Ada waraqah. Waraqah mah itu waraqah lagi jualan di sana katanya. Bukan waraqah itu. Tapi waraqah itu apa? Artinya kertas, lembaran. Jadi kan ada waraqah nggak? Waraqah itu lembaran. Waraqah ini, subhanallah, senang sekali mengumpulkan lembaran-lembaran Injil, lembaran Taurat. Dan tidak ada pekerjaan buat Waraqah kecuali membaca Injil, membaca Taurat, Injil, Taurat. Sampai Injil, Taurat ini ada di kepalanya. Hafal. Dan subhanallah, Waraqah ini termasuk orang yang tidak senang terhadap penyembahan berhala. Dan orangnya sudah tua. 100 tahun lebih usianya. Tiba-tiba datanglah Khadijah dengan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ada satu kejadian terhadap suami saya Muhammad. Bagaimana kejadiannya? Turun. Setelah itu duduk di depannya. Ya ibnu ammi, eksi. Dalam arti kata, sampaikan, kisahkan kepada saya apa yang kamu lihat. Apa yang kamu dapatkan. Setelah itu Rasulullah berada di depannya. Lalu menceritakan dari awal, lihat wajah Waraqah. Ketika Waraqah mendengarkan kisah Rasulullah, terkadang senyum, terkadang kaget, terkadang tarik nafas, terkadang melongo, terkadang senyum. Seperti itu Waraqah. Dan yang memperlihatkan itu adalah Khadijah. Khadijah ketika Rasulullah mengisahkan kisahnya, Khadijah melihat wajah Waraqah. Terkadang dia tersenyum, terkadang dia kaget, terkadang dia tarik nafas. Seperti itu. Selesai kisah ini sampaikan jawaban Waraqah. Apa? Subhanallah. Selesai mengatakan, Rasulullah mengatakan, begitulah kisahnya wahai pamanku. Begitu kira-kira jawaban pertama tanpa dibasa-basi. Waraqah mengatakan, ya Muhammad, anta nabiyyu wa anta khatamul anbiya. Subhanallah. Kaget. Wahai Muhammad, kamu ini adalah nabi dan kamu ini nabi terakhir. Rasulullah kaget. Anak, aku yang dipilih. Oleh Allah, aku yang dipilih. Bayangkan dari seluruh umat, dari seluruh manusia yang dipilih siapa?
Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, itulah kagetnya Rasulullah. Itu yang pertama, dengan mengatakan anta nabi wa anta khatamul anbiya, kaget. Yang kedua, dengan mengatakan kalimatnya, alladzi jaa bika huwa namusul akbar alladzi jaa bi Isa bin Maryam. Yang datang kepada kamu adalah Jibril, yang pernah datang juga kepada Nabi Isa. Subhanallah, dua jawabannya. Yang ketiga, dengan mengatakan apa? Wa anta satakuna mukhrijina min biladika. Dan kamu akan diusir dari kampungmu. Itu ketiga. Dan yang keempat, kalimatnya, ya laitani jaza'an akuna qawiyan inda akhrajaka qaumuk. Dalam arti kata, alangkah indahnya kalau aku ini masih hidup dan masih punya kekuatan. Aku akan bergabung bersamamu, membelamu, berada di sampingmu. Itu yang keempat. Dan selesai itu 10 hari wafat Waraqah bin Nawfal. Seolah-olah bunda, rahasianya Waraqah bin Nawfal jangan dulu dimatikan, dihidupkan dulu sebelum menyampaikan dulu apa-apa yang dia dapatnya. Bunda, rahasianya, kenapa Waraqah bin Nawfal harus wafat setelah Rasulullah menyampaikan itu, atau setelah kurang dari 10 hari, 7 hari wafat? Apa rahasianya? Karena kalau Waraqah ini masih ada, iya kan? Setelah itu Rasulullah mengatakan membawa wahyu, orang-orang mengatakan, itu gurunya Waraqah bin Nawfal. Itu dia ngambil daripada Waraqah, itu lembaran-lembarannya punya Waraqah bin Nawfal. Allah habiskan. Wafat Waraqah bin Nawfal. Subhanallah. Berarti sudah tidak ada lagi kata-kata Waraqah adalah gurunya Muhammad. Tidak Islam. Tapi Rasulullah mengatakan, Ra'aitu Waraqah bin Nawfal fil jannah. Aku melihat Waraqah ini di dalam surga. Ya Rasulullah, dia itu kan belum bersyahadat. Iya, dia belum bersyahadat. Tapi dia sudah ada niat yang nomor 4 apa? Kalau seandainya aku ini hidup dan kuat, aku la ansurnaka, dalam arti kata aku akan membantumu sampai akhir daripada hidupku. Dalam arti kata seperti itu. Aku akan membantumu. Niat seperti itu Allah terima. Dan masuk ke dalam apa? Surga. Masya Allah, biasa ini. Iya, baru niat. Maka dimasukkanlah Waraqah ini ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan bunda. Coba kalau sekarang ini niat baik saja lah. Niat baik. Makanya Rasulullah mengatakan bagaimana niatul mukmin muhtaramun a'lal ihtiram. Niat seorang mukmin ini di atas daripada niat siapapun. Itu Allah hargai daripada niatnya. Niatnya itu sudah dihargai, apapun dibentuknya. Banyak-banyak ya berniat baik, seperti itu. Makanya salah satu daripada suksesnya bisnis, suksesnya usaha juga, para ulama mengatakan alif biniyatil hasanah. Alif biniyatil hasanah itu sampaikan dengan niat yang baik. Misalnya begini, ya Allah, kalau seandainya bisnis ini lancar, saya mau beli anu, itu boleh saja. Tapi biar tidak ragu, ya Allah, kalau bisnis ini lancar, saya akan sumbangkan ke fakir miskin misalnya. Jadi insya Allah, ya Allah, kalau bisnis ini lancar, saya mau berikan ini untuk beli Quran masjid anu. Jadi ta'alifnya kepada siapa ini? Kepada Allah dan kepada yang baik-baik. Begitu ya. Jadi harus disampaikan kepada yang baik-baik. Lihatlah, Rasulullah juga mengatakan niatul mukmin muhtaramun a'lal ihtiram. Ya, Waraqah bin Nawfal, dia harus apa bunda? Masuk surga gara-gara baru niat. Masuk surga niatnya. Dan subhanallah, setelah Waraqah bin Nawfal wafat, Rasulullah gundah dalam hatinya. Gundah itu, bener nggak ya aku ini seorang nabi? Bener nggak ya aku ini seorang rasul? Bingung-bingung dalam ketidurannya. Dia coba lagi naik ke Jabal Nur. Tunggu, panggil Jibril, nggak ada. Turun ke bawah, Jibril nggak ada. Akhirnya sedih Rasulullah. Sedihnya apa? Kenapa waktu Jibril datang kemarin itu, waktu meluk tidak aku peluk? Kenapa waktu Jibril datang ketika mengatakan ya Muhammad ana Jibril, kenapa aku tidak katakan aku rindu kamu Jibril? Kenapa gitu? Jadi itu rasa apa di sini? Penyesalan. Oh, kenapa? Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala diputus dulu.
Baru Rasulullah mengatakan, wah mungkin gara-gara aku ini tidak menyambut baik kemarin, maka Allah tidak jadi memilih saya sebagai Nabi dan Rasul. Sudah ada kata-kata begitu. Bener nggak ya? Bener nggak? Tiba-tiba Bunda dalam keadaan seperti itu, apalagi datang dalam keadaan diselimut, bagaimana kalimatnya? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakbir. Di surah apa nih? Al-Muddatsir. Nah, ini ada satu rahasia, iya. Hai yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu, berikanlah peringatan kepada seluruh manusia. Di situ Rasulullah dengan mengatakan, aduh, ternyata ada wahyu lagi. Lalu setelah itu ada pertanyaan, loh, kenapa sih dulu atau kemarin engkau ini meninggalkan saya? Waktu saya ke Jabal Nur mencari engkau, atau dalam arti kata tidak jawaban, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak meninggalkan kamu. Subhanallah. Surat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Al-Muddatsir. Setelah itu Ad-Duha. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah itu baru Al-Muzammil. Ya, walaupun ada mengatakan Al-Muddatsir, Al-Muzammil, Al-Fatihah. Tapi yang saya temukan justru Al-Fatihah ini keempat. Dan dakwahnya Rasulullah memiliki 4 surah ini. Itu sudah mulai dakwah Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Gara-gara mempunyai surah apa? Al-Alaq, 5 ayat. Setelah itu dia punya Al-Muddatsir juga, hanya 5 ayat. Setelah itu beliau mempunyai surah Ad-Duha untuk keyakinannya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Subhanallah. Lihat surat Ad-Duha ini kepada Rasulullah semuanya. Dan memiliki surah Al-Fatihah sebagai pembuka dari seluruh Al-Quran. 4 surat inilah yang membuat Rasulullah berdakwah dengan apa ya? Dengan semangat. Nah sekarang ini punten. Kita sudah hafalkan Al-Fatihah? Sudah tahu Al-Alaq? Sudah tahu Al-Muddatsir? Insya Allah tahu. Sudah tahu Ad-Duha? Sudah dakwah di mana sekarang kita ini? Di anak, paling tidak di anak. Sampaikan Rasulullah ini, jangan dikira Rasulullah ini dengan mengatakan, oh Rasulullah ini dakwahnya sudah plek Quran. Enggak. Rasulullah berdakwah intilaknya, berani berdakwahnya memiliki 4 modalnya. Ya, Al-Alaq itu juga tidak sempurna, tidak semuanya. Al-Muddatsir, Ad-Duha, Al-Fatihah. Dia berdakwah. Sekarang ini sudah berapa banyak yang sudah hafal itu tapi tidak pernah ada dakwahnya. Nah sekarang ini subhanallah, insya Allah di lain kesempatan kita akan melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah ini secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu bagaimana hukuman kepada orang-orang muslim. Setelah itu bagaimana terang-terangan. Setelah itu Rasulullah menyuruh hijrah kepada Yasy. Nah di situ Bunda baru kita akan melihat bagaimana cerdiknya, hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ akan lihat kita amul huzni, hari kesedihan. Wafatnya Khadijah, wafatnya pamannya. Setelah itu Rasulullah ke Thaif diusir. Rasulullah kembali ke Makkah pun tidak digubris. Rasulullah akhirnya pergi ke mana? Madinah Al-Munawwarah. Selesai dari sirah Nabawiyah, kita langsung akan umroh sama-sama nanti. Melihat napak kilasnya. Ini loh Jabal Nurnya, ini loh ininya, ininya. Kayaknya nabung sekarang. Arisan. Arisan umroh. Ad-Duha itu Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah. Jadi iya, masuknya surat pendek. Dan itu tidak terlalu keras. Kalau misalnya keras, qul ya ayyuhal kafirun, ya itu yang keras-keras biasanya itu surat Makkiyah. Ya ayyuhal kafirun itu kan keras kan. Sampaikanlah gitu. Tapi Wad-Duha ini sebagai apa ya? Isbat. Misalnya ketetapan, misalnya begini. Kalau misalnya anak mengatakan, "Mas, saya berantem itu sama teman gini, misalnya kan, malah guru saya nyalahin gini. Tapi mamanya dengan pokoknya lawan mamanya di samping. Wah, kira-kira anak itu akan bagaimana? Penakut apa enggak nanti? Jadi berani. Ah, Rasulullah juga dikatakan, "Wad-duha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Aku ini sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Berjuang, aku bersamamu. Seperti itulah kira-kira. Apapun yang kamu kerjakan, aku ada di sampingmu. Subhanallah. Itulah Rasulullah punya modal itu. Tapi kalau Rasulullah bersama atau Allah bersama Rasulullah, Allah juga bersama kita kan? Maka sudah jelas, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit
aqdamakum. Apabila engkau menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Jadi intinya di sana. Jadi insyaallah gregetnya begitulah. Itu satu pengalaman saya sendiri, jangan jauh-jauh. Waktu naik ke Jabal Nur, Jabal Tur karena tidak tahu tentang sirah ya biasa saja, malah saya nemuin ular segala macam begitu. Bukan untuk apa-apa, dalam arti kata malah yang dibesar-besarkannya ularnya gitu. Bukan sirah nabawiyah. Yang namanya di padang pasir ya banyak ular gitu. Oh, ular ya yang agak coklat-coklat begitulah kira-kira. Dan orang juga sering melihat. Cuma pas turun tuh malah kisah kepada teman-teman itu bukan kisah hebatnya Jabal Nur. Saya sampaikan ada ular, sampai ular dipoto itu, aduh udah kacau dah. Itulah penyesalan yang saya rasakan juga begitu ya. Tapi subhanallah, ketika pun waktu itu sering ke Madinah berjalan, tapi tidak tahu tentang sirah, melihat kubahnya itu ya biasa aja dingin. Tapi setelah mungkin sedikitnya belajar sirah, datang ke Madinah, baru melihat masjidnya saja, udah gemetar gitu, getar. Ya pas masuk kemana? Ke kubahnya melihat itu udah nggak tahan lagi. Melihat ayatnya, maka Muhammadun aba ahadin. Seperti itu ada ayat-ayatnya. Aduh, udah sama kuat gitu ya. Saking membuat sakit hati gitu ya. Tapi kalau soalnya biasa saja, nggak ada gregetnya. Jadi ya itu pengalamannya ketika melihat Amr Khalid yang kedua di atau melihat gitu. Melihat baru saya juga oh iya ya, kenapa dulu nggak sedih, kenapa dulu cuma masuk ke dalam begitu dipoto. Begini, dipoto satu orang pura-pura Jibril begini, teman saya mengatakan begitu, kita salah begini, begitu. Kenapa? Ya itu apa ya? Ya ilmunya begitu. Jadi kadang-kadang keren, makanya ada foto ini kalau tadi udah memalukan. Jadi naik ke atas berporsinya itu kayak pendaki aja gitu. Kayaknya puas mendaki, astagfirullah. Jadi puas, jadi mengatakan kita udah nyampe ke sini gitulah. Itulah kesannya gitu. Jadi tidak ada kesan bahwa kita ini memang ingin melihat bagaimana Rasulullah ini begini gitu. Walaupun banyak ulama mengatakan itu tidak sunnah naik ke atas. Memang masyaqqah terlalu berat begitu ya. Terlalu berat untuk naik ke atas, makanya tidak disunnahkan naik ke atas. Walaupun ada tetap yang kekeh, yang namanya sunnah itu kan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan. Nah, naik ke atas Rasulullah juga naik itu adalah sunnah. Ada juga kekeh yang mengatakan seperti itu. Tapi pun kan sunnahnya itu ketika Rasulullah harus sebagai nabi dan rasul, ataupun setelah menjadi rasul. Di atas itu kan baru pembukaan dan orang mengatakan bukan di situ triknya mulainya, startnya begitu. Wallahu a'lam. Silakan aja direnungi, namun yang jelas inilah kejadian tentang wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ditanyakan sampai di sini, silakan. Malaikat. Makanya kalau Jibril kan selalu dipisahkan kan? Tatanazzalul malaikatu warruhu. Ya kan? Malaikat dan para malaikat, warruh dan Jibril itu dibedakan. Ruhul Kudus ini ada yang mengatakan itu adalah Jibril, Ruhul Kudus. Ya memang kebanyakan ulama menafsirkannya itu adalah Jibril, Ruhul Kudus. Iya, Jibril alaihissalam. Dan subhanallah, mungkin dia ini orang terakhir daripada ulama-ulama yang sekarang ini membuka sirah. Karena kalau orang terakhir bingung kan? Misalnya begini, sekarang acara mauludan gitu, maulid Nabi. Pembicaranya ada 4 gitu. Ini pembicaranya. Saya disimpan terakhir misalnya. Ini sudah bicara tentang kelahiran, ini berbicara habis apalagi ngomong gitu, habis semua. Nah dia terakhir membuat sirah nabawiyah dan langsung di filman seperti itu ternyata luar biasa rahasia-rahasia yang diambil dia. Istilahnya sampai yang nyempil di gigi juga dikorek-korek. Dia tidak sama cara mengambilnya gitu ya. Tidak sama. Ada yang membuat sirah nabawiyah kalau Aid Al-Qarni itu jiwanya tuh kita tuh mau perang aja gitu kalau mendengar gitu ya. Ada Nabil Awabi sirah nabawiyah, kita tuh mau tahajud aja gitu. Mau ibadah terus, mau puasa terus gitu. Jadi bagaimana cara membawakannya? Ya kalau secara garis ini ya, satu kebenaran dalam arti kata bagaimana orang mengadakan maulid Nabi gitu ya. Insya Allah orang mengadakan maulid Nabi walau bagaimanapun tujuannya dengan mengatakan memperingati maulid Nabi, tujuannya untuk membuktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti itu kesana kan larinya. Nah, kalau memang mengatakan cinta kita kepada Rasulullah harus diungkapkan dengan maulid Nabi, dan Rasulullah tidak pernah mengerjakan seperti itu.
Abu Bakar juga tidak pernah mengerjakan seperti itu. Para sahabat pun yang sangat mencintai Rasulullah tidak pernah mengagungkan Rasulullah dengan seperti itu. Begitu kira-kira yang pertama kali. Yang kedua, memang benar kita ini punya hanya 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada lagi lebaran anak yatim, tidak ada. Lebaran ini tidak ada. Hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun kalau seandainya mau mengadakan yang lain, misalnya Maulid Nabi segala macamnya, dalam arti kata begini ya, kalau seandainya ingin membuktikan cinta kita hanya kepada Rasulullah harus seperti itu terlalu sederhana begitu. Terlalu sederhana begitu. Mendingan kalau seandainya kan banyak acara Maulid Nabi, tapi setelah acara itu boro-boro cinta kepada Rasulullah. Kadang-kadang dibaca gitu kan dari awal tentang Maulid Nabinya, orang nggak paham apa itu artinya. Daripada dibaca seperti itu, mending terjemahkan seorang ulamanya, seorang gurunya membaca dulu buku itu yang dibacanya, hadis-hadisnya, udah tutup buku, sampaikan apa yang dibacanya dia gitu. Coba sekarang ini, punten banyak ulama-ulama juga, punten ya, ada satu kaset juga tentang Maulid Nabi. Wah, dia bacaan Nabi Abu Dzar, Ghafari segala macam dia bacakan. Setelah selesai dibacakan gitu kan, udah selesai. Enggak, padahal artinya itu kalau diartikan sangat bagus. Tapi jangan diartikan secara arti saja, biar enak langsung diterjemahkan di depan umum, disampaikan. Inilah begini kisahnya. Misalnya halaman 1 sampai halaman 2 begini, halaman 3 sampai 4 begini. Itu untuk Maulid Nabi. Silahkan kalau mau melaksanakan hal seperti itu, tapi itu bukan bagian daripada syariat. Pertama kali mungkin keinginan gitu ya. Keinginan untuk mengenal siapa itu sungguhnya begini-begini, dan sesungguhnya luar biasa ya. Luar biasanya begini Bunda, misalnya ingin mempelajari tentang istri-istri Rasulullah begitu ya. Ada beberapa buku tentang istri-istri Rasulullah, karangan buku ini semuanya diambil. Kita tidak usah mengatakan, kalau saya, dan memang itu benar, kalau saya mengatakan cukup 1 aja buku pernikahan Rasulullah dengan istri-istrinya, cukup 1, itu tidak bisa ternyata. Kalau sudah cinta, ingin mengetahui istri-istri Rasulullah, pasti buku yang berkaitan dengan itu akan diambil semuanya. Akan diambil. Pertama saya berpikir, rugi juga ya, ngapain juga buku banyak-banyak. Padahal sama loh di sininya pernikahan Rasulullah bersama para istri. Sama, cuma beda pengarang. Subhanallah, setelah dibuka, ini menerangkan hukum ini menerangkan ini menerangkan ini, lain. Ternyata, begitu. Semakin, semakin kuat, semakin bagus. Nah, dan mungkin saya selalu diketahuin sama si Umi itu kalau belajar, kalau saya baca buku bukan dari sini, tapi dari sini ke sini. Jadi begitu kalau buku, misalnya dikasih buku gitu, cuma di sini mukadimah, setelah itu saya baca dari sini. Jadi ke sini bukannya nih. Jadi kan gini nih, ini apa ya tadi? Mungkin di sini adanya ya. Mungkin di sini. Jadi terus ke sini. Ya, jadi kebalik ke sini. Jadi bukan gini. Penasaran nanti bagaimana jadinya. Nanti penasaran, bukan begitu. Kalau penasaran bagaimana jadinya gitu, itu kurang gitu. Tapi kalau saya begini, ini kenapa jadi begini? Apa penyebabnya ya? Jadi harus dilihat penyebabnya apa gitu. Jadi itu yang menarik ke sana, tahu nanti ujungnya bagaimana. Itu kadang-kadang mungkin karena terlalu lihat sinetron gitu, nanti ujungnya bagaimana nanti ya gitu. Tapi ini begini, kenapa penyebabnya? Di sini kan kejadian. Ini penyebabnya pasti ada di sini penyebabnya nih. Sampai ujung aja habis juga. Dia begitu, jadi cara seperti itu. Terus selanjutnya mungkin jujur seluruhnya untuk nama-nama repot sekali. Repot gitu. Untuk nama, tapi subhanallah mungkin karena misalnya begini, banyak sekali jamaah-jamaah juga majelis di mana-mana, saya sudah lupa gitu kan. Tiba-tiba dia itu siapa sih yang yang itu yang misalnya siapa itu nama sahabat Rasul yang gitu. Siapa ya? Yang mana itu? Yang waktu dulu di pengajian di siapa ya? Bagaimana kisahnya itu kan ini muter lagi gitu. Ya sebentar, nanti kalau saya sudah di rumah saya kasih tahu gitu kan. Jangan itu, saya juga lupa. Setelah itu di rumah dilihat-lihat, iya ini namanya baru saya simpulan, ingat lagi seperti itu. Jadi harus punya kisah-kisah minimal. Kadang-kadang bisa begini, misalnya saya ingin mengetahui siapa sih Khalid bin Walid, terangkan Khalid bin Walid. Siapa sih Sa'ad bin Abi Waqqas, terangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti itu ya. Jadi subhanallah, ketika kita mencintai tahu tentang sirah nabawiyah, bukan untuk apa-apa, apapun larinya ke sana kemari, enak mau diajak itu, diajak ini gitu.
Ya mudah-mudahan aja kalau seandainya sudah baca sirah nabawiyah minimal setelah itu dibaca baru kita mengatakan oh hari ini ternyata ini kisahnya begini. Kalau doanya biasanya di muka dengan dibaca dengan sholawat ataupun berdoa dulu pertama kali dengan mengatakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad langsung begitu baca setelah nanti ujungnya selesainya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad begitu. Itu subhanallah dari pelajaran awal dia kelas 1 sama saya tingkat 1 ya. Dan mungkin tidak mustahil. Bukan satu hayalan atau bagaimana angan-angan. Subhanallah mudah-mudahan di antara kita ini mungkin dengan ada yang seperti ini buktikan cinta kepada Rasulullah. Siapa tahu kan Rasulullah datang dalam tidur kita gitu kan dalam mimpi karena Rasulullah sudah berhak mengatakan man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatamassalu bihi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka pastikan itu adalah aku. Sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai aku. Subhanallah. Iya, luar biasa. Silakan saja. Ya, makanya kalau ada yang tidak mustahil, tidak ada orang yang ikhlas bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana? Namun biasanya ada beberapa ciri-ciri yang memang kalau itu adalah Rasul. Lihat dari rambutnya, lihat dari matanya, lihat dari giginya, lihat dari cara berjalannya, lihat dari bentuk dadanya, lihat daripada segi bicaranya, bagaimana baju yang dia pakai, itu ada ciri-ciri tersendiri. Kalau itu memang adalah Rasulullah. Walaupun begitu, orang yang bermimpi Rasulullah jangan langsung diambil itu adalah Rasulullah. Tanyakan kepada yang tahu, maka Ibnu Sirin mengatakan idza ra'a ahadukum bi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqul lahu sib anhu. Sampaikan kepada yang mimpi itu. Sif itu apa artinya ya? Sifatkan kepada saya apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat? Coba saya dengar gitu. Apa yang kamu lihat? Saya melihat Rasulullah sedang duduk. Rambutnya begini. Matanya begini. Yang terlihat apanya? Saya cuma melihat punggungnya. Rambutnya terlihat? Enggak. Apalagi yang terlihat? Pundaknya terlihat? Enggak. Ininya misalnya apa? Dada apa belakangnya gitu. Ketika duduknya bagaimana? Apa begini? Apa tegap? Apa miring? Apa begini gitu kan? Lihat. Oh kalau dia miring begini. Kalau dia ragu, tidak. Tapi Rasulullah selalu tegap kan duduknya. Selalu tegap seperti ini. Jadi harus disampaikan bagaimana. Kalau terlihat sampingnya, bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, bagaimana telinganya, bagaimana segala macamnya harus diketahui. Jadi seperti itu. Namun biasanya warna hijau selalu ada. Warna hijau itu selalu ada di Rasulullah SAW. Apakah itu jubahnya, apakah itu sorbannya, apakah itu yang banyaklah seperti itu. Biasanya rata-rata seperti itu. Kalau memang orang seperti itu bisa melihat, ya itu orang tidak normal gitu. Karena yang normal itu tidak akan bisa melihat yang ini. Dan ketika orang ini atau jin ini memperlihatkan wujudnya, itu jin yang memperlihatkan. Iya, dan begini, ketika orang ini bisa melihat makhluk halus gitu ya. Satu, ketika dia bisa melihat makhluk halus, apakah bisa halusinasi orang itu terlalu banyak menghayal? Bisa. Yang kedua, ketika orang bisa melihat sesuatu yang halus, karena yang namanya yang begitu mungkin saja orang ini tidak normal. Dan yang ketiga, ketika melihat seperti itu bisa saja karena jin yang paling lemah itu jin yang selalu memperlihatkan wujudnya. Itu jin yang paling odop gitu ya. Iya. Dan sekarang begini, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ketika seseorang ini sudah mengatakan seperti itu, lalu terjadi, misalnya seorang taruhlah Mama Loren, misalnya mengatakan bahwa musibah ini belum berakhir, akan datang lagi musibah yang lebih besar misalnya. Ketika terjadi ada sesuatu, bisa dipastikan bangsa Indonesia ini sekian banyak persen lebih percaya kepada Mama Lorennya. Begitu. Karena kalau seandainya masyarakat Indonesia tidak percaya dengan hal itu, tidak akan terjadi. Yakin itu. Kenapa demikian? Karena firman awal sabda Rasulullah hadis kuncinya, ana inda zanni abdi bi. Aku ini akan berada di prasangka kalian. Ketika kalian berprasangka, waduh buruk nih akan ada bencana, terjadi. Tapi coba hindarkan, jangan terjadi seperti itu ya, tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia siapa yang mengatakan seperti itu? Itulah waswas syaitan. Setan ini memberikan gambaran terhadap orang seperti itu. Loh, sampaikan loh ke sana. Sampaikan loh ke sana. Maka orang yang akil, orang yang labib, orang yang hakim, misalnya punten,
saya melihat sesuatu misalnya yang tidak benar, misalnya mungkin wah kejadian yang kacau balau tentang siapa jamaah di sini misalnya, bunda yang ada di sini. Saya misalnya, Bu, tadi malam saya melihat ibu itu berlumuran darah ke sini gini. Kan jadi takut kan? Kalau mau dengan mengatakan, aduh tadi malam saya melihat ibu sangat manis sekali. Baju begini, kayaknya ibu ini sangat dekat sama Allah ya. Jangan ditakut-takutin. Jadi dibalikan saja. Dibalikan saja. Mungkin ini karena ada amal-amal yang baik saja. Ketika dengan mengatakan, Bu tadi malam ibu berdarah di sini, ada yang bacok di sini. Ada apa kira-kira sama saya? Ada apa ya? Takut kan? Dalam keadaan bimbang, yakin akan ada sesuatu yang jelek menimpa, seudahnya kepada siapa? Allah. Terjadilah. Makanya jangan sampai, kalau mau tidak mau berbicara jangan disampaikan. Kalau mau bicara yang indah, sampaikan aja. Semalam saya melihat ibu, masya Allah, bajunya putih-putih, baik. Ininya gini, bawa Quran segala macam. Kayaknya ada amal-amal baik, ada kebaikan apa ya? Berarti mikir, wah, mungkin ada kebaikan dari Allah ya. Kebaikan apa kira-kira ya? Ketika berhusnudzon kepada Allah kebaikan, Allah berikan nih kebaikan. Seperti itulah. Sekarang yang menyampaikan kepada Loren lah, itulah, inilah segala macamnya. Disampaikan itu apa? Yang buruk-buruk. Lihatkan yang buruk, yang buruk. Akhirnya dia akan celetuk. Ngomong bla 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 akan begini. Yakinlah seluruhnya terjadi. Terus kata Loren, kan apa saya bilang? Tambah benar lagi. Tambah percaya lagi. Maka bisa dipastikan. Hal ini ketika ini terjadi, gara-garanya apa? Gara-gara masyarakat terlalu percaya penuh. Sudah begitu disiarkan lewat TV. Iya kan? Aduh, udah kacau beliau ini mah. Jadi begini, dikatakan fi awali waktiha, maka dikatakan ayu amalin ahabbu ilallah, mana amalan yang paling disukai oleh Allah, yaitu sholat di waktunya. Sholat di waktunya sekarang subuh jam 5 kurang seperempat misalnya ya. Jam 5 kurang seperempat. Terbit matahari misalnya jam 6. Misalnya. Berarti ada waktu berapa jam? 5, 6, 1 jam setengah berarti enggak? Hah? Kurang lebih 1 jam setengah. Iya kan? Nah, misalnya 1 jam berapa? 1 jam seperempat. Nah, 1 jam seperempat. Sekarang ini, kalau misalnya sampai terbit matahari jam 6, kalau sampai setengah 6, ceramahnya itu lebih baik kita sholat. Kalau hanya sampai jam 5 ceramahnya, misalnya dari mulai setengah 5, ya kita, apa namanya? Kita dengerin dulu. Tapi kalau seandainya sampai jam 5 seperempat, nah itu lihat. Kalau seandainya masih dalam keadaan mungkin pun sudah siap kita sholat, ya sholat saja dulu. Tapi kalau seandainya mungkin nunggu istri, nunggu anak, mau berjamaah, tunggu, lihat. Sambil lihat, nggak apa-apa, setelah itu kita sholat. Tapi kalau misalnya masih diusahakan sampai jam 5, silakan. Asal jangan sampai setengah daripada waktu mau habis. Misalnya jam 6 terbit. Tadi jam 5, apa namanya, misalnya taruhlah jam 5 subuh gitu ya. Nah, jangan sampai dari jam setengah 6. Nah, karena setengahnya daripada itu sudah akhir waktu sholat. Kalau dari sini masih dikatakan awal waktu sholat. Setengah ini awal waktu sholat, setengah ini akhir waktu sholat. Tapi dua-duanya masih as-sholatu fi waktiha, di waktunya. Tapi kita ambil yang awalnya seperti ini. Silahkan. Semua disaksikan, namun ada beberapa hal yang apa ya, yang bukan diutamakan, dikhususkan di dalam sholat subuh ini. Kenapa demikian? Karena satu, lahirnya Rasulullah ini subuh gitu ya, menjelang terbit matahari seperti itu. Dan seperti halnya juga waktu subuh ini pernah atau belum saya sampaikan di sini. Ini sangat penting. Rasulullah mengatakan begini, Bunda. Kullu ibnu Adam nama wa aqadas syayatin salasa uqudat. Setiap orang yang tertidur setiap malam, setan ini mengikatnya 3 ikatan di sini nih. 1, 2, 3 ikatan. Dan ikatan ini akan selalu menempel apabila tidak dilepaskan. Bagaimana cara melepaskannya? Tapi apabila ada seorang hamba, dia bangun, dia memuji Allah, lepaslah ikatan 1. Apabila dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Apabila dia sholat, lepaslah ikatan 3. Berarti kalau orang-orang ini bangun tidur tidak pernah memuji, tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, 1 minggu begitu kali 3 berapa?
7 kali 3 sabaraha? 21 ikatan nempel aja. Makanya orang-orang tua dulu kalau misalnya, duh saya pegel ini sakit ini gini-gini, dia bilang oh ada jinnya di situ. Pernah nggak gitu? Ada setannya di situ. Kenapa demikian? Karena ikatan nempel terus di sini. Nempel makanya disunahkan bangun tidur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Aduh saya nggak hafal misalnya, udah aja alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja. Tahmid, lepas ikatannya. Barang siapa yang bangun tidur nggak tahmid, langsung wudu, langsung sholat, berarti masih tersisa ada berapa? 1. Kalau misalnya dia tahmid, tidak sholat, tidak wudu, berarti masih nempel 2. Bagaimana kalau lagi haid? Ya kan? Haid tidak sholat, nggak wudu, bagaimana? Saya yang bertanya bagaimana? Nah, iya. Nah, dalam Islam ini dengan mengatakan apa? Menghukumi sesuatu ini ketika menghukumi dengan satu hukum kebiasaan. Kebiasaan, kalau misalnya kebiasaannya tahmid, sholat atau wudu dan sholat, seperti itu kebiasaannya, nanti di saat-saat dia haid pun Allah akan menghukumnya seperti biasa. Seperti itu, biasa saja. Biasa seperti halnya dia melaksanakan sholat, wudu, seperti itu. Makanya ini sekarang ini tadi bangun pagi, baca alhamdulillah nggak? Pantesan sih. Makanya nah sekarang ini, loh, kenapa subuh ini dilihatin oleh para malaikat gitu ya? Karena Rasulullah mengatakan, "Waman fa'ala dzalika." Barang siapa yang mengerjakan 3 perkara ini, fahayatuna syifatun, maka hidupnya pada hari itu dia penuh semangat. Jadi kalau orang teman misalnya loyo, ada hidupnya loyo pagi-pagi itu. Kamu suka baca alhamdulillah, wudu, sholat. Kalau begitu, kalau hanya sekedar sah gitu ya. Kalau hanya sekedar sah, ya sah. Tapi kalau diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Namun makanya yang boleh mengakhirkan tanpa selesai batas, lebih daripada setengah ini. Lebih daripada setengah. Itu ada 3 yang boleh gitu. Misalnya jam 5 kurang 1/4 kita bangun dan subuh jam 5 kurang 1/4. Nah, masih boleh sampai setengahnya daripada jam 5 kurang 1/4, mungkin jam 5:20 menit kira-kira ya, jam 5:20 menit kira-kira, sampai ada batasan itu 3 yang diberi kesempatan. Ketika orang ini dalam keadaan mencari ilmu. Mencari ilmu, menunggu ceramah mungkin, melihat, silakan. Yang kedua, ketika orang ini sedang masak dan tidak ada yang mengganti. Tapi dengan syarat jangan sampai bablas lebih dari setengahnya, masih batas setengah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, masih boleh ketika sedang menjaga sesuatu. Takut misalnya ada orang yang mau sakaratul maut atau bagaimana gitu kan, atau tahu ada apa gimana, saya dijaga, ataupun takut pencuri gitu datang, dijaga itu, tapi jangan sampai lebih dari setengahnya, begitu. Adapun ada yang boleh melaksanakan sholat. Gimana? Musafir dalam perjalanan, dalam arti kata tetap dia melaksanakan sholat, namun tetap batasnya ya. Istilahnya kalau musafir, kalau subuh, kalau yang lain bisa dijamak. Tapi kalau subuh tetap hukumnya sama dengan orang biasa-biasa saja. Kalau subuh ya, kalau subuh ini karena batasnya tidak bisa dijamak, harus dia berdiri sendiri. Makanya kita ibarat ke subuh. Nah kalau seandainya boleh melaksanakan sholat ketika matahari terbit, itu rukhsahnya hanya 2. 1 orang yang ketiduran. Kedua, orang yang memang gila terus pas jam 6 sadar gitu. Mungkin bisa begitu kan? Ada orang yang majnun jam 6 sadar gitu. Nah, itu baru boleh. Dan kalau mungkin ditambah 1 lagi. Ya, bukan, karena banyak orang beberapa sekarang ini terjadi ya amnesia nggak tahu apa-apa dia gitu, nggak tahu sholat, blank nggak tahu apa-apa, gila gitu tiba-tiba. Ya, terus orang yang dalam ketiduran silahkan bangun. Nah sekarang ini kalau mau menyiapkan ini, mana yang harus dipahami? Punten, mungkin alangkah baiknya sholat dilaksanakan, punten. Terus lagi kenapa demikian? Mungkin kalau dalam keadaan berat ini, ya rajaannya harus turun tangan, suaminya harus turun tangan. Suaminya selalu mengatakan, udah kamu urusin anak-anak, saya urus sendiri gitu. Kalau makan kedua-duanya kesiangan gitu. Kesiangan seperti itu gitu ya. Dan istilahnya harus ada. Dan ya kalau ibu-ibu sih kasihan juga, repot kalau anaknya 2 jadi 3 ya. Karena suaminya nomor 3 gitu. Dan itu paling kecil lagi gitu jadinya.
Itu paling manja, iya jadi paling kecil gitu kan. Jadi seperti itu. Misalnya kalau anaknya 4, jadi 5 ibu ini anaknya gitu. Baru selesai dari sini, ini mau gitu. Jadi segala macam. Jadi intinya kalau seandainya seperti itu, alangkah baiknya pas, aduh kesiangan nih bagaimana nih. Jujur aja Pak, saya mau sholat dulu nih. Saya kesiangan sih, sholat dulu. Habis gitu, bantuin ya. Ayo bantuin apa ini sih? Kemarin dia juga harus mandi, iya minimal kan nggak? Iya misalnya kalau misalnya dia mengatakan apa namanya, dia mandi, silakan mandi. Kalau kesiangan begitu ya. Kalau tidak kesiangan ya mungkin alternatifnya bangunnya di sebelum subuhkan. Kalaupun misalnya sekarang ingat pas duduk begini, tadi saya belum sholat subuh ya, sholat subuh aja sekarang. Iya kalau misalnya ingat sekarang ini belum sholat subuh aja sekarang. Kalau pas tadi, aduh belum subuh nih tadi ini. Memang nggak ingat gitu ya, akhirnya sholat subuh. Biasa seperti itu, kita juga kadang-kadang habis dari mana pas datang ke rumah ada tamu asik ngobrol tuh, ngobrol. Pas udah gitu, mendingan kalau udah seperti itu, datang asar, pas lagi sholat asar, tadi zuhur udah belum ya? Kadang-kadang begitu, belum zuhur tadi setelah asar ya, kita sholat lagi. Kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Memang ada yang mengatakan tidak boleh sholat setelah asar. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh setelah asar itu ba'diyah asar, tidak ada. Tapi kalau seandainya tahiyatul masjid setelah asar, boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi kalau masuk masjid tiba-tiba, saya bukan sholat ba'da asar, tapi saya sholat tahiyatul masjid, silahkan. Sebetulnya agak panjang, di situ nggak terlalu pendek. Makanya disunahkan di situ ada beberapa ulama mengatakan Allah kan begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Segitulah kira-kira waktunya. Kira-kira seperti itulah waktunya. Dengan waktu antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu adalah shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Hanya segitu. Tapi duduk di antara dua khutbah ini doa di antara dua khutbah ini gitu kan, doa di antara dua khutbah ini bukan berarti setelah kita amin misalnya gini, salat barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min dzikril hakim, duduk kan dia kan. Nah setelah itu makanya kita Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad, minta saja apa walaupun dia imam ini sudah berdiri kan berdiri lagi, Allahumma, kita belum selesai, tuntas selesai. Nah, dapat seperti itu. Sudah dapat. Jadi istilahnya dihukumkannya seperti halnya saya ingin mengatakan, misalnya mau sholat duha nih. Sholat duha, tiba-tiba niat aku sholat duha, Allahu Akbar, pas gini datang zuhur. Allahu Akbar. Ini masih duha apa bukan? Duha. Teruskan duha. Nah, jadi bidayahnya, permulaannya diawali dari dua khutbah. Bukan doanya di antara dua khutbah ini. Tapi diawalinya daripada triknya di sini, berdoa. Selesai. Seperti itu. Jadi bukan berarti imam berdiri doa kita udah selesai, ya nggak bakal beres, nggak bakalan tuntas. Pendek kewajiban. Misalnya, makanya ada mata ya udah astagfirullahaladzim, astagfirullah kan bisa. Misalnya pas barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min dzikril hakim, langsung kita berdoa. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selesai dia udah berdiri. Begitu. Yang pendek aja enggak apa-apa. Tapi di situ bukan berarti doa di antara dua khutbah harus di sini doanya nih. Tidak boleh lebih, tidak boleh ini, bukan, tapi mulainya di sini silahkan. Tapi jangan berarti imam sudah begitu kita masih doa sendiri juga enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu bidayahnya. Ya, silakan. Tapi kalau istighfar bagus ya, gitu karena itu juga doa permohonan ampun. Sangat baik sekali, sangat baik. Jazakumullah khair ala istimaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.